Selanjutnya ada variansi. Ya. Selain simpangan rata-rata, ada variansi. Apa itu variansi? Variansi itu adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap datanya. Di sini kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Ya sebenarnya prinsipnya sama kayak simpangan rata-rata ya, supaya dia nilainya tidak negatif, tidak ada yang negatif. Gitu. Nah, kalau kita kuadratin kan yang negatif jadi positif juga kan. Poin keduanya di sini untuk nilai-nilai yang jauh dari rata-rata itu dia menyumbang nilai lebih besar ya karena kita kuadratkan. Ya. Efeknya terhadap variansinya itu lebih besar. Jadi kita bisa melihat apakah dia nyebar, beneran nyebar, atau ngumpul. Ya. Apakah dia ada nilai ekstrim atau enggak, itu bisa kelihatan dari sini. Ya. Formulanya seperti ini. Notasi untuk variansi kita pakai ini. Apa ini? Sigma. Ya. Ini adalah notasi sigma kecil. Ya. Sigma kuadrat. Itu variansi. Kok ada kuadratnya, Pak? Ya, karena ini berkaitan sama cara yang selanjutnya. Nah, kita hitung dulu variansi. Gimana cara ngitung variansi? Ya, tadi ya, dari data yang kita punya, ya, ini data lain lagi, kita hitung rata-ratanya dulu. Oh iya, 7,5 tambah 8,2 tambah 7,8 dan seterusnya gitu. Ada yang nilainya negatif juga. Nggak masalah. Ya. Nah, ternyata rata-ratanya adalah 3,3. Nah, nilai 3,3 ini kita mau ngelihat data-data kita seberapa jauh nyimpangnya dari rata-rata ini, dari 3,3. Oh, 7,5 itu kalau dikurangi 3,3 jadi 4,2. Ya. 8,2 dikurangi 3,3 jadi segini dan seterusnya. Ini jangan lupa ini negatif. Kalau dikurangi 3,3 dia jadi 17. Ya, jaraknya 17 terhadap nilai rata-ratanya. Ya. Nah, ini adalah deviasinya dia. Ada yang positif, ada yang negatif. Terus nilai deviasi itu kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. 4,2 kuadrat jadi 17,64. 4,9 kuadrat jadi 24,01 dan seterusnya. Nah, nilai kuadrat dari deviasi ini yang kita rata-ratakan. Kita jumlahin semua, kita bagi dengan banyaknya data. Kita bagi dengan 8. Ya, 355,76 dibagi 8 jadi 44,47. Ini adalah variansinya. Ya. Variansinya ini. Sigma kuadratnya adalah ini. Oke. Variansi. Nah, variansi itu terkait sama simpangan baku. Apa? Simpangan baku itu akar kuadrat dari variansi. Itu makanya variansi nggak dikasih simbol sendiri, tapi dia dikasih kuadrat, dikasih ada notasi kuadratnya. Kenapa? Satu, dimensinya berbeda gitu. Kalau misalnya kita punya ukuran tinggi badan, ya dimensi variansi itu adalah kuadrat dari tinggi badannya. Jadi sentimeter kuadrat atau meter kuadrat. Tuh. Dimensinya berbeda, makanya nggak terlalu nggak terlalu menggambarkan dengan baik datanya meskipun secara angka itu bagus. Ya. Simpangan baku itu kita normalkan lagi, kita samakan lagi dimensinya. Variansi kan tadi delta kuadrat ya. Di sini kita akarkan. Ya, kita dapat delta. Yang tadinya dimensinya adalah satuannya adalah cm kuadrat, di sini jadi cm lagi. Ini yang kita sebut sebagai simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar. Ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Gitu. Contoh untuk data yang tadi, berapa simpangan bakunya? Ya, variansinya kita udah tahu, variansinya 44,47. Ya, 44,47. Maka standar deviasinya, simpangan bakunya itu adalah akar dari ini, 6,67. Ya, dia nyebarnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Rata-ratanya, tadi berapa? Rata-ratanya 3,3, ya. Standar deviasinya 6,67. Jadi, datanya akan ngumpul sekitaran itu, nyebar sejauh 6,67. Ya. Itu standar deviasi atau simpangan baku.
Di sini untuk data yang berkelompok, ya, cara ngitung range gimana? Cara ngitung range untuk data yang berkelompok, kita bisa manfaatin nilai tengah dari kelas terbesar dan kelas terkecilnya. Kalau tadi kan kita pakai nilai maksimal sama nilai minimalnya kan. Cuma di sini nilai maksimal sama nilai minimalnya belum tentu tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas kedua, belum tentu itu. Makanya di sini kita pakai nilai tengahnya untuk mewakili. Ya. Nah, nilai tengah kelas terkecilnya di tengah-tengah ini 231,5, nilai terbesarnya, nilai tengah dari kelas terbesarnya di sini 807. Ya. Oke, tinggal itu dihitung selisihnya, itu yang kita anggap sebagai range-nya. Nilai kelas tengah terbesar dikurangi nilai tengah kelas terkecil. Ini nilai tengah ya, nilai tengah kelas terbesar. Ya. Itu untuk range kalau datanya berkelompok. Ya. Kalau untuk simpangan rata-rata gimana kalau datanya berkelompok? Ya. Sama. Kita hitung selisih data dengan rata-ratanya. Data yang di sini yang kita pakai bisa nilai tengah juga. Kita kalikan frekuensinya dulu, ya, baru kita jumlahkan. Habis itu baru kita bagi dengan banyaknya data. Ya. Ini contoh. Simpangan ratanya berapa kalau datanya berkelompok seperti ini? Datanya 36 sampai 43 ada 5 frekuensinya. 44 sampai 51 ada 4. Ya, kita ambil nilai tengah sebagai perwakilannya. Ya, perwakilan tiap kelasnya. Nah, kita ngitung rata-rata, kita ngitung min kan juga dari sini kan. Ya kan? 39,5 kali 5 ditambah 47,5 kali 4, jumlahin semua dibagi 50, kita dapat 63. Gitu. Minnya 63. Nah, deviasinya ya udah tinggal datanya dikurangi 63. Jadi sini udah dimutlakin nih. Makanya langsung muncul nilai positifnya. 23,9, 15,9 dan seterusnya. Ya. Nah, nilai ini kita kalikan dengan frekuensinya, habis itu baru kita rata-ratakan. Karena ini kan deviasinya. Deviasi dari satu data yang berada di kelas ini. Karena data yang ada di kelas ini sejumlah 5, makanya kita kalikan. Ya. Deviasinya. Dapatlah 458 totalnya. Simpangan rata-ratanya yaitu kita bagi dengan banyaknya data yang ada. Jadi 9,16. Itu simpangan rata-rata kalau datanya berkelompok. Kalau variansi sama simpangan baku datanya berkelompok, gimana? Ya, sama. Cuma nanti yang membedakan adalah hitung rata-ratanya. Ya. Ini contoh soal, kalau misalnya kita punya data ada 50 orang, ya 50 orang programmer misalnya, kita ukur tuh tinggi badannya, ternyata distribusinya seperti ini, ya distribusi frekuensinya seperti ini. Terus berapa rata-ratanya? Hitung rata-ratanya, ternyata rata-ratanya adalah 162. Kita udah dapat rata-ratanya, kita juga bisa dapat penyebarannya gitu ya. Simpangan rata-ratanya berapa, variansinya berapa, simpangan bakunya berapa. Gimana caranya? Ya kita hitung aja. Ya. Kita bisa hitung dengan bantuan tabel seperti ini. Ini kan tabel yang tadi kita pakai untuk menghitung rata-rata ya di sini. Nah, untuk menghitung persebaran berarti kan kita butuh selisih antara data tersebut dengan nilai rata-ratanya kan. Kita butuh nilai simpangannya berapa. Ya udah kita hitung aja. 135,5 dikurangin simpangannya dikurangin rata-ratanya tadi 162. Ya. Simpangannya 27 dan seterusnya. Ya. Ini simpangannya. Kita juga bisa hitung frekuensi dikalikan simpangannya. Nah, kalau untuk ngitung simpangan rata-rata, kita pakai yang ini. Karena datanya adalah berkelompok kan. Nah, frekuensi kali simpangannya dimutlakkan. Nggak pakai kuadrat ya, karena simpangan rata-rata.
Ini kita jumlahin semua, kita rata-ratakan. Hasil jumlahnya 571,2. Ya, kita rata-ratakan berarti kan kita bagi dengan banyaknya data. Kita bagi dengan 50. Ya, 571,2 dibagi 50. Hasilnya berapa? Hasilnya 11,4. Oke, ini sorry, ini salah ya. Ini bukan 114 tapi 11,4. Komanya harusnya di sini. Enggak di antara 4 dan 2. Ya kan? 11,424 kalau mau lebih detail, kalau mau lebih rinci, lebih teliti lagi. Ya, ini sumbangan rata-rata. Ya. Variansi gimana? Kalau variansi kan berarti kita ngitung dari frekuensi dikalikan simpangannya dikuadratkan. Nah, simpangan yang dikuadratkan kita hitung di sini. Ya. Kita kali frekuensinya. Kita dapat nilai yang ada di sini. Frekuensi kali simpangan kuadrat, simpangan kuadratnya 739,84 kali 2 jadi 1479,68. Ya. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama dikalikan dengan frekuensinya. Simpangan kuadrat kalikan dengan frekuensinya. Kita dapat. Ini kita rata-ratakan. Ya, artinya kita rata-ratakan, kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan banyaknya data yang ada. 9208 dibagi 50. Berapa tuh? 184,16. Oke. 184,16. Ini yang tadi saya bilang bahwa variansi itu agak kurang bagus untuk menggambarin persebaran datanya karena dimensinya berbeda, ya kan? Di sini rata-ratanya 162 gitu, tapi variansinya 184 gitu. Nah, nggak kebayang jadinya sejauh mana nyebarnya, gitu kan? Makanya di sini variansi kita akarkan, ya kita dapat standar deviasi, kita dapat simpangan baku. Nah, simpangan baku ini ya, tadi variansi udah kita hitung, bisa langsung dihitung ya. Akar dari 184,16 jadi 13,57. Ini lebih kebayang. Kenapa? Oh iya, rata-ratanya 162 gitu kan. Terus simpangan bakunya 13,57. Kan sama. Dia nyebarnya ya akan berkurang sekitar itu atau lebih sekitar itu. Apakah cuma segitu? Enggak. Artinya bukan berarti datanya cuma nyebar antara ini ya, enggak. Gitu. Karena data yang kita punya distribusinya itu kayak gini. Ya. Rata-ratanya di sini. Kalau misalnya kita tahu bahwa standar deviasinya segini, itu artinya 68% itu akan berada di rentang X bar minus sigma sampai X bar plus sigma. Gitu. Nah, data kita 68% ada di situ. Ya. Kalau 2 sigma akan lebih gede lagi, kalau 3 sigma akan lebih gede lagi. 99% itu berada di X bar min 3 sigma sampai X bar plus 3 sigma. Ya. Data kita nyebarnya biasanya seperti itu.